kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Pekan yang lalu, ahad yang lalu, kita menyampaikan betapa agungnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita berupa hidayah. Ya memang hidayah ini sesuatu yang luar biasa yang dianugerahkan Allah, yang kadang-kadang kita kurang menyadari dan kurang menghargai. Hidayah itu bisa dalam bentuk apa saja. Dahulu pada zamannya Nabi Musa itu ada seorang soleh, ada orang yang sangat soleh. Tapi saking solehnya, ibaratnya orang ini setiap berdoa itu tidak pernah dikabulkan Allah. Setiap memohon kepada Allah dikabulkan. Tapi akhirnya ia lebih cenderung memilih untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Akhirnya ia terjebak dengan hasrat atau hawa nafsunya ingin menguasai nafsu duniawi. Akhirnya hidayah hilang, bukan hilang, diganti oleh Allah dengan kehinaan. Gara-garanya apa? Sebenarnya aslinya dia ini orang soleh, cuma dia punya satu hal yang ada setan di dalam rumahnya. Setan itu berupa wanita, yaitu apa? Istrinya sendiri. Istrinya ini sangat cinta kepada kenikmatan duniawi, cinta kepada dunia. Nah, Fir'aun atau keluarga Fir'aun ingin memanfaatkan suaminya, maka yang dibujuk dari istrinya supaya istrinya membujuk suaminya. Wah, dikasihlah ini harta budaya banyak, betul dikasih harta budaya. Akhirnya si suami juga ikut. Karena Fir'aun ini kan dengan berbagai cara tidak bisa mengalahkan Nabi Musa. Akhirnya dia meminta pertolongan kepada suami dari wanita yang gila dunia tadi. Diundang ke keraton, diundang ke kerajaan, diminta untuk melaknat Nabi Musa atau untuk menyebarkan, kalau sekarang, berita hoax yang memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Enggak bisa. Justru dalam sebagian riwayat itu disebutkan bahwa orang itu akhirnya menjadi jauh dari Allah dan lidahnya terus menjulur. Ketika ia akan melaknat Nabi Musa itu lidahnya memanjang. Jadi ibaratnya melet terus. Dan itu sampai hatinya. Jangan beritahu siapa nama orang itu. Ada ingat? Belum pernah saya sampaikan ceritanya. Namanya Bal'am bin Rabi'ah. Itu kalau penjenengan membaca surat Al-A'raf sekitar ayat 170-an nanti ke atas akan ketemu cerita itu. Yaitu orang yang hanya mengejar duniawi, hanya memperturutkan hawa nafsunya. Dan akhirnya ia seperti anjing. Anjing itu kan orang tahu memut lidahnya kan, menjulur terus kan. Diperintah ya melet, mantap ya melet, menolak ya melet kan gitu tadi. Itu seperti itu. Itu seperti gambarannya seperti itu. Itu maknanya hidayah. Yang mana seperti kita sampaikan di pekan yang lalu. Saya kalau tidak salah saya pernah menyampaikan atau pekan lalu saya sampaikan bahwa ada kalanya kita ini perlu mengadakan wisata religi. Ya, saya kemarin ngajar itu ya. Emang benar. Wisata religi di sini apa itu caranya yang saya sampaikan ini. Wisata religi perlu Pak. Tunggu diri wisata religi ini yang paling efektif untuk kita. Buatan Masjid Namira, buatan Masjid Jaya, buatan Masjid Widewi, Masjid Bogor, di mana
Itu betul-betul wisata spiritual. Jenengan akan diperlihatkan, akan diberi tontonan orang-orang yang sedemikian menderitanya. Orang yang harus hidup dengan oksigen untuk jantungnya, untuk paru-parunya harus dipacu dengan mesin. Tidak? Gak usah jauh-jauh ke masjid di mana, di Sragen atau di Namira, di mana-mana yang jauh-jauh itu gak usah. Rumah sakit itu cukup untuk wisata. Untuk apa? Pertama, membangkitkan rasa syukur. Membangkitkan rasa syukur. Ternyata rasa atau sehat itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar, sehat. Walaupun belum yang terbesar, tapi nikmat yang sangat besar. Ada ungkapan, ada yang katakan menisbatkan ungkapan ini dari salah seorang sahabat. As-sihhatu tajun la ya'rifuha illal marudha. Kesehatan itu ibarat mahkota bagi seorang raja. Mahkota. Jadi raja itu nak ada mahkota belum dianggap raja, gitu. Simbolnya kerajaan, simbolnya raja itu kalau dia bisa memakai mahkota. Tapi mahkota itu tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Nah, kalau sehat ini kan kadang-kadang kita mengabaikan kesehatan kan. Oleh sepuh-sepuh orang untuk ngombe es, ngombenya panas-panas ini ya enaknya ngombe es, tapi bilang waktu serang. Gimana? Artinya kan diberi kesehatan, nikmat sehat-sehat tanpa pilek, tanpa flu. Malah kemudian flu, kemudian waktu dewi. Gila? Tidak diketahui, oh ternyata nikmatnya sehat itu kayak gitu. Jenengan pas sehat itu yang masjid nyaman, ya, yang masjid yang nyaman. Tapi kalau jenengan sirah pusing, ada yang masjid secara terasa, tapi yang melaju biar-biar. Itu salah satu nikmatnya. Jenengan kalau pas sehat itu disudahano lapor balik. Disudri, kadot, tiwul, segala macam itu enak. Tapi kalau pas gerah, sebuah panganan apa-apa semua orang di selera makan. Jadi seperti itu. Maka jenengan kalau ke rumah sakit itu lihat itu. Jenengan kalau pilih ke rumah sakit kan biasa kan bawakan oleh-oleh, bawakan buah, sak keranjang, kopi, sebagainya lagi kan dia pantasnya kan gitu. Yang sing loro itu rakyat mangan kok digawe ke panganan. Terus apa ya nopo Pak? Tapi orang gawe sing loro kok digawe sing waras. Gimana? Yang darah sing waras. Nah, jalan manfaatnya gawe mentahane wae. Entahnya kan bisa dimanfaatkan keluarganya, entah untuk tebus obat, entah macam-macam kan gitu. Entah untuk tambah beli apa yang lain kan gitu. Ya walaupun semuanya itu tetap dianggap baik. Soalnya apa? Yang nunggu pun, yang ngopeni pun juga perlu bisa jadi itu membantu dengan makanan-makanan yang kita bawa akan terbuat. Makanya Allah SWT menguji. Sakit itu dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam contoh yang bisa kita hadapi, yang seringkali dihadapi manusia dalam kehidupan dunia ini. Contohnya kebanyakan ditampilkan atau diperagakan oleh para nabi sendiri. Contoh orang sakit siapa? Orang yang sakit contohnya Nabi Ayub. Contoh orang miskin siapa? Contoh orang miskin juga Nabi Ayub, juga Nabi Isa, itu miskin. Nabi Zakaria itu juga miskin, nggak kaya raya. Artinya
justru dia memilih hidup yang seperti itu. Contoh Nabi yang katakanlah perkasa menjadi pemimpin pasukan perang, misalnya kayak Nabi Musa itu kan seperti itu. Nabi Daud menjadi raja berkuasa. Nabi Sulaiman contoh bagi yang kaya raya. Contoh-contoh saja. Hanya saja seringkali kita ini salah atau kurang tepat dalam mempersepsi anugerah Allah. Kita itu menganggap mensewu yang perlu disikapi dengan sabar itu apa? Sebenarnya sabar itu dituntut atau diperintahkan oleh Allah untuk segala keadaan yang kita alami. Bukan hanya kalau ketimpa musibah saja. Orang ditimpa musibah memang harus sabar. Perintah Allah harus sabar. Tapi sekarang musibah apa sih yang disebut dengan musibah? Kira-kira apa? Musibah itu apa? Musibah itu adalah sesuatu yang menimpa seseorang sehingga menjadikan keadaan orang itu tidak lebih baik. Itu namanya musibah. Nah sekarang yang menimpa kita, yang menjadikan kita tidak baik apa? Ya banyak. Bukan hanya sakit, bukan hanya jatuh miskin, itu iya jelas musibah. Tapi ketika salah satu nikmat Allah dicabutnya nikmat Allah ini kadang-kadang tidak menjadikan orang secara fisik menderita. Apa itu? Dicabut nikmatnya beribadah. Musibah apa? Kalau penjenengan kok misalnya sudah istiqomah melu hadir di majelis taklim, terus tiba-tiba kok Anda ketinggalan tidak ikut majelis taklim kok malah seneng. Apa kok ketemu koncone saya ini malam minggu ini malah melu senang. Misalnya, itu kita tercabut nikmatnya untuk mendapatkan anugerah berupa apa? Hadir di majelis yang dimuliakan Allah. Jangan hadir di majelis ilmu begini kan janjinya Allah luar biasa. Dan ini adalah salah satu jalan atau salah satu bagian dari jihad fisabilillah. Nah, jenengan kok goro-goro diundang kulineran kalau koncone kok malah seneng orang ngaji itu kulineran. Bahaya Pak itu Pak. Itu musibah ya. Hilangnya nikmat ketika kita beribadah atau ketika kita lengah dari ibadah kepada Allah. Nah itu perlu untuk istiqomah dalam kebaikan itu perlu sabar. Ya. Makanya menurut Imam Al-Ghazali yang namanya sabar itu bertingkat-tingkat. Sabar yang paling ringan itu apa? Sabar yang paling ringan itu sabar menghadapi musibah. Musibah terutama dalam hal ini musibah yang kita seringkali persepsikan secara fisik gitu. Dengan tiba-tiba bondone naik, jatuh miskin, itu musibah. Tiba-tiba jatuh sakit, itu juga musibah. Orang yang kita cintai tiba-tiba dipanggil Allah, itu musibah. Tidak. Makanya salah satu contoh musibah seperti itu sebagaimana firman Allah, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagian dari musibah. Tapi itu musibah yang secara lahir itu tidak menyenangkan kita. Itu kita baru anggap musibah. Itu musibah dan itu menurut musibah yang paling rendah katanya, paling gampang. Soalnya apa? Kalau musibah yang berkaitan dengan seperti ini, menderita sakit, hartanya berkurang atau
Sengsara ta niku. Nah niku oke wong do kuat. Mergane apa? Oke kancane. Nggih to. Nah, urip kekurangan ta oke kancane to. Jadi rumangsane wis ono ya dia padha wae. Artinya karena ada orang-orang yang seperti itu di sekitar kita merasa tidak sendiri. Nah, musibah yang lebih tinggi lagi itu ketika kita diuji oleh Allah dengan kelimpahan anugerah nikmat. Tiba-tiba jenengan kok entuk rezeki banyak 10 miliar sawai dibebaske di jalan tol. Lho lek itu dong gede dong kata dia. Oh itu nak orang siap mental itu bisa kelewang ngomong biasa nih gitu. Ini aku meneng. Mana masalahnya? Pertarungan. Lah di meneng sokong double. Itu kalau tidak siap mental banyak orang lewat. Biasanya OKD orang kaya bareng gitu ya. Jadi semua rajin berjamaah yang rajin ke majelis taklim. Begitu sugih itu lali itu rasa-rasa. Itu musibah. Di situ juga perlu kesabaran. Terus malah ini terkait dengan kelimpahan nikmat tadi adalah perlu juga kesabaran di dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini kudu sabar. Oh jenengan diiming-imingi misalnya, diiming-imingi, Pak, jenengan mendukung calon ini bagi. Padahal jenengan kerja calon ini elek. Yang jenengan diiming-imingi, pokoknya beres lah jenengan. Pokoknya jenengan mengenang lemawan foto sana tak pasang lemawan wes tak kayak 10 juta. Padahal sih didukung ini. Nah orang berjanji malah orang yang ke-LA itu kan cobaan kan gitu. Apalagi sudah terkenal calon dukung biasanya senangannya mabuk gitu. Kemudian senangannya soal dengan pesta-pesta miras dengan mendukung. Walaupun sampai merasa kampanye, dengan sebagai tokoh masyarakat misalnya fotonya dipasang aja dikasih tulisan kalau sing kampanye itu. Ini ternyata mendukung aman nggak tadi kita itu bagian dari apa? Makanya salah satu sabar di dalam menghadapi larangan Allah. Saat ini biasanya dunia kita ini penuh dengan berbagai macam cobaan. Sampai saat ini banyak orang yang menderita akibat apa? Riba, pinjol. Ya betul. Pinjol ini kan banyak menjerat orang gitu. Nah, butuh tenang ya. Iya, kalau mereka orang penyilih ya paling gampang pinjol ya. Padahal nanti kalau kena pinjol kepenan. Begitu lunas tawari lagi, ya kepenak atau nggak betul terus, dan mana terjerat nanti lama-lama. Akhirnya dia melakukan riba, gitu, dan seterusnya. Bagi orang-orang yang punya, punya profesi berdagang, itu juga rawan. Rawannya apa? Penipuan. Nah ini dagangan ini kadang-kadang saya rasa tipe dilongi bobote. Gitu. Reganya ramu ndak iki tipe dilongi bobote. Dan saya dulu ketika pertama kali muncul mie instan itu bobotnya masih 1 pot. Saya masih ingat. Mie instan itu gitu, bobotnya 100 gram. Saat ini gitu. 65 dilongi 5 gramnya ada lah rosok lah. Ini reganya bodoh lah. Ya memang tertulis, tapi kan tulisannya kecil.
Bungkusnya ukurannya masih kodok, plastiknya digelembung kan ngerti. Itu taktik penipuan bersama. Itu bagian dari penipuan bersama. Nah, orang kan jarang sekali meneliti gitu, meneliti. Sehingga sekarang apa? Ada yang sehingga ada mie instan yang isinya 2 porsi itu kan, satu bungkus tapi 2 porsi ya, double itu. Ya dulu soalnya 1 on, saya kira double ber 120 gram, apa kan sedikit lah. Reganya 2 kali lipat. Contohnya seperti itu. Makanya untuk bisa meninggalkan larangan Allah itu juga harus perlu kesabaran. Di dalam menjalankan hidup agama, di dalam bertakwa kepada Allah ada 2 aspek. 1 menjauhi larangan, kedua mengikuti dan melaksanakan perintah atau tuntunan. Mana yang didahulukan? Mana yang lebih utama dilaksanakan? Yang lebih utama adalah jauhi larangan. Karena jenengan nak misalnya mementingkan perintahnya dulu, tapi larangannya yang diharamkan itu belum bisa dicegah, ya nanti justru perintahnya yang dilakukan bisa rusak. Contoh dulu, ya memang harus bertahap. Rasulullah pertama kali berdakwah itu tidak ngajak ibadah, tidak ngajak sholat, tidak ngajak puasa, tidak ngajak zakat. Syariat-syariat seperti itu yang merupakan perintah Allah seperti itu turunnya nanti setelah Rasulullah berhijrah, kecuali sholat. Sholat pun itu diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan Allah melalui Rasulullah itu setelah berdakwah lebih dari 8 tahun baru diperintahkan sholat fardu 5 kali itu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama apa dakwahnya? Cegah yang dilarang Allah. Apa? Jangan menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Karena kalau misalnya pertama kali langsung depan sholat, walaupun sholat enggak masih menyekutukan Allah, ya percuma. Ya, percuma. Dia jarang poso, kayak enak masih nyembah keris, nyembah ganyang dan sebagainya. Bisa memakai sajud yang ganyang yang bener-bener titik-titik menunggu, ya podo wae sholatnya lanjut ngomong. Nah, ada masalah tidak konsultasi kepada ahlinya dalam bidang agama. Ini menangguni dukun, ya, aku nembak dukun. Podo wae sholatnya lanjut ngomong. Bahkan kalau jenengan bertanya kepada dukun dan membenarkan kata-kata yang diberikan oleh dukun itu, sekali datang jenengan itu 40 dino sholatnya tak bakal ditomong. Mbah ini kalau waktunya kok loro-loro terus, mbah itu, kalau sing gawe ini, percaya kok? Mulai sing gawe itu rata kowe, itu kan jadi memecah belah persaudaraan kan gitu biasanya. Itu yang seperti itu sekali datang deh, kemudian percaya ya patah binoso, sekhusus apapun nggak akan diberikan. Maka yang pertama hindarkan dulu hal-hal yang dilarang. Baru setelah itu yang paling pokok yang harus dihindari itu adalah perilaku syirik. Itu yang utama. Baru nanti laksanakan yang diperintahkan Allah. Maka melaksanakan perintah Allah juga perlu kesabaran. Jadi kan sholat jamaah itu orang sabar ya. Terus panas-panas yang masjid terus berada jamaah orang teko-teko. Jadi ini suka masjid. Kadang
Sing ning masjid iki ana sing wong sing disenengi. Guru-guru itu partai kok. Beda-beda partai, beda pengurus. Sugih mangane masjid ngoten niku. Ini masjid iki urusannya urusan partai apa urusan ibadah Allah kan. Itu terus nak rasatan ya. Ya nah misalnya ora gelem ning masjid kene golek masjid liya ora apa-apa wis. Yang penting nang masjid ngono. Tapi kalau misalnya komunitasnya di sini yang salah satu tujuan bersama itu kan untuk menguatkan silaturahmi ya yang utamanya kan itu. Makanya disunahkan oleh Rasulullah itu masjid yang paling dekat itu yang kecuali tiga masjid jenengan atau pengen sholat ngerasakan sholat yang masjid Zayyad lebih utama jenengan sholat yang masjid ini daripada masjid Zayyad. Saya setuju. Nampak pengen senang-senang pengen jelas yang apa-apa gitu kan. Tapi kalau dari esensi keutamaannya justru masjid kita yang lebih utama, masjid pertama kita. Kecuali makanya ada perintah Rasulullah la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kamu berlebihan di dalam bepergian. Untuk ibadah loh ini, untuk ibadah loh. Bukan berjualan pelancong dong, bukan. Untuk ibadah saja jangan kamu berlebih-lebihan dalam perjalanan kecuali menuju tiga masjid. Satu, Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram. Kedua, Masjid Nabawi. Ketiga, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kalau untuk itu bersujudah doa-doa walaupun untuk sholat ibadah sekali. Itu. Nah, tujuannya apa? Yaitu memakmurkan masjid tempat kita sendiri untuk membangun ukhuwah di antara masyarakat yang ada di sekitarnya, untuk memberikan manfaat dan juga menumbuhkan rasa iman di tengah masyarakat sekitar. Ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga nanti amal-amal soleh yang lain, zikir. Ini kadang-kadang zikir kita ini kan ya nak kober, eling, gitu kan. Kadang-kadang baru sholat juga ke assalamualaikum langsung buka HP ngenten. Belum langsung zikir kalau HP ini. Ya, nak zikir HP buka HP itu kan misalnya mau teks zikir misalnya, itu zikir pagi atau zikir sore berapa buka HP ini tidak teksnya apa-apa, tidak. Itu juga dalam rangka. Tapi kalau hanya membuka sesuatu yang sifatnya tidak penting, tidak ada hubungannya dengan tahu berzikir tadi itu ya yang mana. Banter-banter kalau saya perhatikan di masjid-masjid itu sholatnya 5 menit, zikirnya 5 menit, pol-pol ini. Terus HP ini gitu. Baru sholat 5 menit, terus zikir sing biasa masuk tasbih, takbir itu sarambungnya itu paling-paling 5 menit tambah bonus sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah biasanya 2 menit gitu. Orang ini seberapa jam. Itu kalau tidak dilandasi dengan kesabaran abad, makanya Allah itu melalui Rasul jauh orang yang beristiqomah dalam kebaikan meskipun kecil, meskipun untuk urusan kebaikan yang kecil, maka itu sebenarnya lebih baik baginya daripada dia mendapatkan 1000 macam karomah. Karomah itu anugerah yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya, para wali Allah, yang seringkali kita mendapatkan cerita para wali Allah yang memiliki keistimewaan. Maka keistimewaannya itu disebut karomah. Ya, disebut karomah. Tapi ternyata menurut Nabi SAW karomahnya itu karomah itu baik. Kenapa? Karena karomah itu diberikan akibat cinta Allah, dikarenakan cinta Allah kepada hambanya. Tapi penjenengan
kalau tidak bisa mendapatkan karamah, maka usahakanlah untuk istiqomah pada hal yang baik meskipun kelihatan sepele. Apa contohnya? Gampang banget. Pokoknya pendam blok di masjid untuk menolak infak misalnya, nanti dengan lancar segini kan, orang tidur subuh ora petang, gitu. Kalau mau coba sergap jurung di kuat, terus jadinya kalau pendam blok di masjid pokoknya nggak tahu infak, yang kota infak. Oh beres katanya istiqomah. Di sambil tidur itu, oh kalau sekarang masih ada enggak? Ada seorang jamaah. Pokoknya kalau sholat sehari itu pokoknya 2 kali, pagi, subuh, dan maghrib. Kecuali hari Jumat, kalau 3 kali Jumatan. Sekali infak 100.000, 100.000 mas. Nah, ngomongnya uang 10 ya lumayan sedih gitu. Setiap hari ya. Pagi, malam. Biasanya maghrib atau isya. Pagi, malam. Nah, Jumat tambah kalau Jumat. Dan itu suami istri, jadi 200 sebenarnya. Itu alam karena sekarang saya tidak dengar beritanya lagi. Itu setiap pokoknya gerakan ratusan ewu atau bahwa ketan lorot dilipet rapat karena berarti dari 1 jamaah itu. Di Masjid Al-Fadilah ya. Itu istiqomah. Ya kalau kita kan mono yo ora iso ya. Pokoknya istiqomah yang lain yang Anda anggap Anda mampu secara rutin. Dan kalau seandainya kebiasaan baik yang kita usahakan untuk istiqomah itu tidak bisa terlaksana, usahakan pada saat tidak terlaksana itu dicarikan pengganti kebaikan yang lain. Misalnya kalau pagi bersyukur biasanya baca Al-Quran setengah juz atau 1 juz atau ruko lah kata-kata. Tapi kebetulan kok nggak bisa, ganti dengan yang lain. Dan aku mau orang iso baca Al-Quran tak kasih sodako. Udah aja, ya. Nggak bisa baca Al-Quran malam ini baru maghrib maghrib. Jenengan hari ini baru maghrib ora iso maca Al-Quran, gitu. Tapi kan dapat pengganti hadir di Masjid Salim. Itu udah sama, itu bahkan lebih tinggi nilainya, gitu. Kalau jenengan baca Quran dapat pahala, tapi hadir di Masjid Salim pahalanya jauh lebih tinggi. Pertama apa? Itu majelis ilmu. Itu dibicarakan ayat-ayat Allah. Ya. Itu dilaksanakan di dalam masjid rumah Allah. Dan jangan maca Quran ada yang main dhewe biasanya. Ya, yang main dhewe. Kadang-kadang sing diwaca apa ya ra dong. Ya kan? Kami nak maca Quran sak terjemahane beda. Nah, niku mulai sajake ya wong maca terus ora dong. Ora tau diwaca ini. Nah kita di sini walaupun lewat 1 ayat, tapi kan diusahakan untuk mengerti, kata dulu. Itu jauh lebih baik daripada Anda membaca banyak yang rakyat yakin. Walaupun baca banyak rakyat yakin tetap itu pahala. Nah, kata dulu. Jadi elek-elek ibadahnya orang mukmin itu tetap apik gitu loh. Mau orang ngerti untuk pahala. Loh, macane lancar alhamdulillah. Lha maca blak untuk ngawon ya. Pahalanya double. Jangan dikira Mas Quran buatan Mas. Buat dan kenapa? Gradal dulu. Dan gradal saya ra maca saya ra iso. Monggo saya itu nek maca latihan gunung poso to. Nak poso kan dia rame-rame belajar di Quran ngoten nggih. Bar niku sawar wis wani. Dilekasi meneh sok iki sapa jilid siji meneh ngoten niku biasane. Bolak-balik kata-kata. Mergane apa? Kata dilatih. Gitu. Ora dibiasake istiqomah latihan. Ning nggih Kanjeng Nabi niku ngerti maca Arab iku ora ngerwong iso meneh ngomong sing Arab. Jenengan niku lisane wong Jawa.
Biasanya orang Jawa itu termasuk alhamdulillah fasih-fasih Pak. Wong Arab bukan nih. Lidah orang Jawa itu fasih-fasih. Kan muni do iso. Lo iso. Bo iso. Ngene lah. Nah, orang Jawa itu daruzah ini podo allazina bimoten. Gimana? Dulu nanti dia udah allazina. Nah, orang Jawa itu allazina podo zah. Ini kadang-kadang orang Jawa ya itu angel. Mizza arja arya ini podo. Ila yulhiladil ardu yulhiala kok yulhiala ngoten gitu. Kita semacam itu za nak orang di sinau tenang ya. Ini bab makhrajnya dulu. Mungkin enten meleh bab tajwid yani panjang pendek tasdid dengung tegas. Itu hanya meleh. Dereng meleh mungkin nak napa? Tartib ya. Rock tarbih ya, dan rock yang berat tafkhim atau rock muraqqaqah dan rock mufakhamah. Hanya malih niku jenengan nak perlatihan nekuk lidah atau ujung lidah nempel cepat ning beberapa rakane. Rock mufakhamah, rock tafkhim ujung lidahnya nempel ke langit-langit dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Betul itu Ar-Rah orang itu. Salah. Ini contohnya katanya begini. Angel Pak Nomoten. Jadi angel merasa sinau dosa mudo. Ya pokoknya sinau. Iso-iso sithik-sithik salah-salah sithik luwih. Gitu. Kita sedang berusaha karena memang makhraj yang paling berat dalam bahasa Al-Quran bahasa Arab itu makhraj yang paling angel diucap ini menapa? Huruf yang paling angel diucap ini menapa? Dot. Soalnya udaranya menggelembung di dalam ini dan nggak boleh keluar. Angel boten niku Lo gampang bukan itu terjadi. Yang gitu kalau kha itu sudah naik ke ujung, ha masih ke bawah, ha dari bawah. A itu di bawah, di ujung lidah bagian belakang. A di sini ain, ha, kha, lo. Mungkin nak lo apa kha ketemu dot, angel banget, ghairil maghdub, angel banget ada itu. Kudu latihan. Latihan saya Pak ya wes, yang penting wis latihan. Tapi yang jelas-jelas tidak boleh salah itu baca alifu. Kalau kata jangan sampai salah. Dan panjang dan pendeknya. Soalnya panjang dipendekkan atau pendek dipanjangkan bisa merubah dan membalikkan arus. Contoh, inna dengan inna beda. Inna sesungguhnya, inna sesungguhnya kami, loh ada kaminya. Kemudian misalnya la ilaha illallah la a'budu ma ta'budun. Itu harus panjang. Nanti pendeknya jadi berubah 180 derajat. La a'budu ma ta'budun. Aku pasti akan nyembah apa yang kamu sembah. Itu banget kan? Berubah derajat. La a'budu, aku tidak akan menyembah. La a'budu, aku pasti akan menyembah. Beda banget. Jadi itu contoh-contoh dalam bacaan Al-Quran. Itu perlu sabar. Itu perlu sabar.
repot dene sudah diusahakan kok isih kleru ya ora sing benerke ya Allah mau pirsa kemampuan kita. Kuncine mung ngoten niku kesunutan. Kula nggih mboten bermaksud nyalah-nyalah ning ngoten Gusti, kula niku ngeten iki nggih mergo ora iso. Gusti rewangi kemringet dicekake. Maca setengah sarpo iso ngentake 12 ST ngoten. Kebrokjo sesale apa meneh disimak. Anjir wonten desa berapa? Enggak. Tentang super mie itu satu anak satu tahun berapa? Karena 65. Ya, 65. Sekarang kita kan saya orang-orang muslim Pak. Jual gorengan, tahu goreng, telur. Ini tahu itu tak dari 4 sekian. Jual satu hanya dari 10. Terus karena harganya juga pertama ada nonton tarik dojo, orang gandum dan lain juga. Netak propakan tidak apa tidak penting. Kita bagi 5. Saya sebagai itu termasuk besar. Ya, karena itu kan jelas diomongin. Karena itu nyata, kelihatan. Kalau itu kan gambarannya bukan penipuan, itu kan penipuan terselubung tanpa informasi. Sehingga kesan orang itu tetap seperti semua. Nah ini kan kita, orang-orang itu kalau yang kelas-kelas seperti itu, tempe ini saya jadi cilik kan, ada kita bukan yang cilik, bobot itu kurang. Karena memang masyarakat sadar. Biasanya penjual di sini juga akan mendapatkan informasi dari apa yang nyetori, Pak. Ya. Saya ini bahannya larang, Pak. Jadi saya kira gak foto nih barang yang lebih cilik. Karena biasanya kan nggak. Nah, kita juga sendiri sadar. Karena memang bahan-bahan yang kita dapati setiap hari itu jual naik. Maka kalau tidak dinaikkan otomatis dia menderita kerugian. Berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu mengurangi kapasitas atau volume produksinya, itu tujuannya untuk meningkatkan dan menjaga keutuhan, Mbak. Saya pernah mendengarkan diskusinya siapa? Nursi, siapa itu kan ahli ekonomi itu, sama Faisal tadi. Maka yang mengatakan seperti itu mereka mengurangi ini tidak dalam rangka menaikkan, katakan tidak dalam rangka memberikan keadilan, tapi justru mereka melakukan itu demi menjaga keutuhan, keuntungan mereka. Dampaknya soalnya tidak pada kesejahteraan pegawainya. Kecuali kalau memang kesejahteraan pegawainya mendapatkan katakanlah peningkatan gaji dan sebagainya. Nah, itu mestinya mungkin biasanya itu kan biaya produksi ditentukan dari macam-macam, termasuk dia harus membayar pajak segala. Pajaknya itu dibebankan kepada konsumen pembeli dengan jalan mengurangi jatah pembeli tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi itu kan penipuan secara tidak langsung, padahal yang mana beban pajak semacam itu kan mestinya menjadi beban perusahaan, gitu. Nah mestinya kan mengurangi jatah keuntungannya, kan mesti seperti itu. Nah itu tidak. Maka itu pengalihan beban ini dari mestinya tidak ditanggung pemerintah menuju yang harus tanggung ini konsumen pembeli. Maka penipuan tersebut mungkin seperti itu. Kalau jenengan kan enggak, harus tutup bahan tahu ini biasanya bisa nak sak plastik ini regane 6.000 di sini 5. Saya ini mau papak. Gitu kan. Ya maka sekarang kalau kapasitasnya kalau tidak regane, ya ada yang menaikkan harganya. Tapi kan masyarakat akhirnya mikir, gitu. Tapi kalau dengan harganya tetap, cuma volume itu lebih kecil. Nah, pasar tipis tak gede kan gitu. Pisang goreng biasanya dari telur dipasang ini saya berloro kan, misalnya seperti itu.
karena mereka sadar memang harga-harga dia dan dia tidak ada unsur membebankan itu kepada dia juga tidak membebankan. Dia tidak terbebani pajak, menjauh dari berpajak dengan pajak utama nilai untuk barang-barang yang dia beli, minyak gorengnya, tepungnya, tidak. Dan dia ada kena pajak bukan nggak bisa membayar. Yang lain itu apa betul? Ada pertanyaan betul? Arman, mau tanya kan? Oke. Iya, mau tanya? Oh, betul. Oke, kita akhiri. Oke, kembali mari kita berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah dalam rangka berbuat baik, dan semoga kebaikan yang kita lakukan itu bisa istiqomah menjadi kebiasaan baik bagi kita semuanya. Dan monggo kita tutup dengan harapan seperti itu, dan juga kebaikan untuk seluruh keluarga kita, untuk anak-anak kita, dengan hadiah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.